Bahkan seakan-akan terlalu banyak yang bisa dimakan sama Toy tanpa ada hambatan atau invasi sekalipun. Itu dia tadi karena memang Fanny-nya bebas, jadi Zunes berani banget tadi walaupun darahnya udah low dan energi habis. Iya iya iya, tentunya tidak ada efek stun pasti, tidak ada stopper pasti. Cuma masalahnya gara-gara dapetin 2 turtle ini bener-bener loh, lihat Skylar yang awalnya kena poke banyak banget, dia unggul level sekarang. Bener-bener kesusul dan Onyx distabilkan ekonominya hanya karena retribution dari Kairi. Dan kita bisa melihat sendiri di sini Dairon pun kayaknya bakal susah banget untuk open vision ketika Rins tadi udah sempet spot. 1v1. Oke, one by one situation, Skylar! Hampir aja ada highlight 1 minggu tentunya kali ini. Dilepas sana pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terhadap aktivitas dari Junes yang ini sangat penting. Dairon! No way! Minus klasik keluarga tapi sudah mencoba untuk membalaskan kembali keadaan. Tapi mundur ke arah belakang. Kamu kebakar foul! 2 poin kill terbakar dan Skylar! Dalam goal! Synchron Vision berhasil mengacak-acak mid lane dari tim RRQ. Fokus ke arah turret menjadi pilihan utama. Sedangkan Toy dari offlane bebas untuk mendapatkan turret. Pertukaran semaksimal mungkin hanya ini yang bisa dilakukan oleh Toy. Offlaner from RRQ. Bloody Retribution tadi yang akhirnya bisa mendapatkan last hit kill-nya ke arah Zunes. Ya tentunya dengan tambahan juga ya poin kill yang semakin banyak untuk Onyx. Semakin lebih stabil juga ekonominya. Bahkan dari yang awalnya tadi kita cuma ngelihat 900-800 lim sekarang udah mulai silih berganti. Dan cuma Toy yang dari tadi farming dengan bebasnya. Menunggu momentum mungkin karena sekarang udah punya concentrated energy. Dan mungkin untuk setup turtle yang ketiga RRQ nggak mau lepas lagi. Karena dari tadi Kairi menjadi sumber masalah bagi ekonomi RRQ. Tapi nggak ada buff loh, nggak ada purple buff-nya. Ini nggak bagus sebenarnya kalau memang pengen di kontes. Dan pilihan terbaik ternyata adalah melepaskan. Lepas. Iya. Terlalu berbahaya sepertinya. Karena Kairi benar-benar masih membuat timnya unggul dari segi objektif. Dan sekarang cuma bisa untuk dorong laning jauh. Itu dia Fanny di patch yang sekarang yang sangat ironis sekali. Even dengan purple buff. Oke, tapi lihat di sini benar-benar para pasukan dari tim Onyx, mereka jangan lupakan, mereka terbuang dalam waktu. Ini bisa melihat sosok dari Toy bermekaran di late game itu bahaya juga loh. Karena kondisinya, Skylar sekalipun nggak bakal kuat untuk menahan damage yang diberikan oleh Toy. Lihat free hit terbelakang, Kimo menjadi pilihan utama. Lutfi pada setelah keluarga, tapi Toy masih bertahan. Masih bisa kami dan Kairi. Gak ada anak tangga untuk menuju ke arah Toy. Itu dia, sedangkan Lutfi dengan satu final slash yang menutup pasukan RRQ. Masih mau lebih, Skylar tertutup dengan adanya satu tembok idok tidak membuat Skylar bisa dimakan. Masih ada flicker. Tidak boleh terbuang dalam waktu. Ingat fokusnya. Mereka jangan lupakan. Oke, ada 2 high ground. Itu sangat berat untuk Arantukan debut. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, Zunes! Trapping yang sangat baik dari Lutfi. Trapping yang membuat Zunes termakan. Seakan-akan hanya ada Skylar seorang diri. Ternyata tidak ada Skylar seorang diri di sana. Ditemani sampai selesai farming laningnya. Itu real cuy, baru stun dari Arlot. Itu satu-satunya yang bisa stopin dan beneran stop dari Zunes. Tapi top lane. Oke Toy, di sini kondisinya tidak memiliki Wind of Nature. Toy tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah seorang Kairi. Ingat Close Pathway diduga dan pada slice! Lutfi menuju ke arah seorang Toy, termakan bersama dengan adanya Red. Sekeratul Maut masih coba untuk bertahan dengan Vengeance-nya. Tapi Lutfi nampaknya gak bisa terlalu lama karena harus dimakan oleh Oh my God, Lutfi! Berhasil tetap bisa memakan Ritz, Idok dan Toy. 3 pemain dari RRQ mereka tumbangkan dengan kondisi merupakan Lord yang pertama. RRQ mereka sudah memberikan waktu untuk Toy. Ada baiknya mereka tidak boleh termakan dengan tempo. Ingat, tempo yang sudah diberikan informasinya oleh legenda Marksman Tuturu. Jangan termakan emosi, terpancing atau bait apapun itu Profesor dan Lim. Wah tapi ini Lutfi tipikal orang yang bener-bener selalu membawakan oleh-oleh untuk teman-temannya loh. Baik banget. Dia tumbang, udah pasti tumbang tapi bawa 3. Itu angka yang menguntungkan buat Onyx. Unggul hampir 4.000 gold. Tentu Lord akan dilepaskan. Karena sekali aja nanti Zunes masuk itu akan menjadi ancaman untuknya. Zunes gak mungkin masuk berani dan ternyata Kairi berhasil mendapatkan retribusi dengan sangat manis. Menuju ke belakang RRQ dengan damage dari seorang Toy membuat Kimoy bertahan di depan sana. Tapi tampaknya Kimoy terlalu kuat. Baik time 2 tim yang berbeda. Itu bersama dengan Kimoy. Pertukaran sudah terjadi tapi dia akan menjadi korban kedua dari tim RRQ. RRQ berhasil mendorong di arah bottom lane. Satu wave minion yang ternyata bisa menguntungkan mereka. Karena masih ada 11 detik lagi sebelum Lord muncul dan nampaknya sayang sekali Holy Defense gagal untuk dipecahkan oleh
para minion dari RRQ. Pertukaran ya, mau tidak mau tadi Lord didapatkan dan lagi-lagi kerugiannya ada untuk RRQ. Dua member mereka harus hilang, tapi respawn time mereka cukup. Mereka sempat kembali lagi ke lane of dan RRQ akan full dari defensifnya, Be. Tapi jujur kalau ngomongin setup, Lim Onyx kayaknya lebih siap. Lihat detikan flicker dari Lutfi. 10 detik dia akan ready dengan yang namanya flicker, final slash. Dan Zunes 1v1 lawan Kairi. One by one situation in the bottom lane. Sekarang full maut, nampaknya gagal tapi lihat Toy. Kalau tidak mau harus ngebuka terlebih dahulu, itu bisa mundur ke arah belakang. Informasi didapatkan adalah Lutfi tidak mau memaksakan. Karena volley defense selalu menjadi satu obstacle yang nggak bisa ditembus oleh tim tersebut. Oke, ini kelihatan ya memang dari Lord pertama, Onyx pun sadar kan, Be, dia nggak bisa terlalu expect untuk sampai best turret, makanya mereka lumayan pelan. Iya, mereka step by step banget. Mereka tahu persis kalau misalkan mereka harus nungguin tectonic charge-nya terlebih dahulu untuk Idok. Karena itu bisa menjadi salah satu game changer. Dan ingat, satu winning condition juga dari Onyx. Respect hero momentum dari Idok. Makanya kayaknya mereka nggak mau buru-buru untuk flicker final slash. Mereka nggak mau buru-buru untuk melakukan teamfight di dalam teritori dari RRQ. Mereka maunya teamfightnya di area jungle. Wah, ini dia Waduh. komandan kita nih. MPL ID Panglima. Extremer ya, Panglima kita siap lagi restream. Bisa kalian kunjungi juga channel official restream MPL ID. Walaupun Oke. sedikit murung ya Ranger masih terlihat karena mungkin Itu- ya dari dominasinya 7.000 gold ini terlalu jauh. Prof, itu bukan murung, itu namanya garuk gak gatel. Itu Pusing dia garuk dikit pala ya. tapi gak gatel. Artinya Iya, lumayan iya, mirip iya. sih, Ji. Artinya lumayan mirip sebenarnya. Ya tapi terlihat ya emang dominasinya sangat-sangat total banget dan emang satu-satunya cara untuk bisa bertahan dari Zunesh itu emang cuma ngedorong laning bawah. Itu pun dia kalau nggak ketemu sama RRQ mungkin Kairi terutama di sini yang bisa nge-spot split push tersebut. Gila. Itu Zunes pas banget momentumnya. Coba Zunes agak tahan sedikit. Mungkin kasusnya berbeda tuh. Oh, Dairon kayaknya agak cukup sakit dihantam oleh mantan timnya. Lihat di depan sana Dairon seperempat darah setelah dikeluarkan. Ditutup jalannya Kiboy nggak bermasalah. Memang Kiboy hanya cuma sebagai badan terpasukan dari tim RRQ. Dan Rinsak Karatul Maut dengan satu Tonros di ujung saja. Bayangkan, kalau itu full stack, Tonrosnya di tengah. Bisa jadi loh. Rins dengan Retribution Flame-nya itu bisa tumbang. Itu udah hampir banget sih. Damage yang sakit banget. Itulah yang gue bilang Lancelot. Kena nerf, iya kena nerf. Tapi damage-nya itu tetap sakit. Masih sakit itu. Bahkan lihat Lord, RRQ. Kali ini mereka harus tetap coba untuk kontes, Be. Nggak boleh dilepas dengan free. Ya One setuju by one karena situation di mid lane. Oh. Di mid lane. Oh, tapi nampaknya Zunes nggak berhasil kenain Kairi. Masih bisa dihindari dengan Red Tonron. Tapi lihat Rins membuka pada Estra Kairi. Target utamanya menuju ke Rins. Menutup warung ini memiliki dari Rins. Tapi para pasukan dari tim RRQ. Mereka harus mundur mendadak. Mereka nggak punya soft skill lagi. Selain dari Idok, apakah Idok mampu Zunes. berhasil mendapatkan itu dia. Tektonik yang berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx porak-poranda. Hanya Kibo yang bisa mereka dapatkan. Karena kalau misalnya mereka masih mau lebih, pertukarannya adalah dengan mereka akan tumbangnya lebih banyak. Dan itu nggak baik ketika Lord di tangan Onyx. Lord untuk Onyx. Ya, tadi ada pencobaan juga Zunes. Sayangnya steel cable pertamanya miss. Makanya dia nggak berhasil terbang ke Lord tadi. Tapi kita bahas soal high ground defense BRRQ. Mereka punya dua sebenarnya. ya mereka punya Varsha, mereka punya Nathan juga. Kita tahu bagaimana powerfulnya Nathan apalagi di atas menit 15. Tapi ingat ini damage dari Skylar harus di-respect. Skylar! Damage yang terlalu besar ditarget bahkan oleh seorang Zunes. Dia masih bisa bertahan di depan sana. Damage dari Skylar walaupun bukan dia mengeksekusi. Tapi lihat betapa sulitnya mengembangkan Skylar dengan masih ada 4-0-3. Rins masih bergerak belakang. Tidak ada Final Strike. Tapi Koy di sini menjadi salah satu target untuk Final Slam! Lutfi! Astaga Lutfi! Memporak-porandakan pertahanan dari RRQ dengan high ground yang mereka miliki. Astaga Lutfi! Damage yang terlalu banyak yang bisa dibetul. Fokus poin saja mengejar Besturen. Gak boleh apa boleh terjadi. Dan Royal Derby di game yang pertama. Diporak-porandakan wipe out hampir terjadi. Dan sorry to say, RRQ berlutut di game yang pertama. And Onyx take the game. Lagi-lagi Lutfi dengan final slash. Skill yang bisa kita bilang di bawah 50% untuk menangkap Fanny. Tapi momen tersebut muncul. Lutfi berhasil menangkap bukan hanya sekali, 2 kali. Mungkin inilah yang terbilang pertarungan gengsi. Keduanya memberikan perlawanan yang sangat signifikan. Tapi sorry to say, game 1 Onyx menghancurkan RRQ. Total domination 10.000 gold lead loh soalnya Ranger Mas. Ini bukan